tersebut, dan pada waktu itu, Belanda menjadi satu-satunya musuh utama dari Kesultanan Banten, yang kemudian beberapa pertempuran tidak bisa dihindari lagi, pada tahun 1619, serta antara 1633 hingga 1639. Ketika anaknya Sultan Tirtayasa pulang dari Mekah, anaknya ini dihasut oleh Belanda, supaya ia bisa duduk di tahta kesultanan menggantikan ayahnya. Anaknya Sultan Tirtayasa ini bernama Abdul Al-Qohar atau Sultan Haji. Maka pecahlah peperangan antara keluarga itu, namun Sultan Haji kalah, dan meminta bantuan kepada Belanda, untuk melawan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya kalah oleh Belanda dan ditangkap, kemudian diasingkan ke Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Sultan Tirtayasa pun wafat, di tanah pembuangannya di Batavia pada tahun 1692. Setahun setelah Sultan Tirtayasa ditangkap, Syekh Yusuf melancarkan serangan balik, dibantu dengan Pangeran Purbaya, yang merupakan pangeran dari kesultanan daerah lain. Syekh Yusuf memimpin 4.000 prajurit Banten, Makassar, Bugis, dan Jawa. Syekh Yusuf melakukan perang gerilya di seluruh pulau Jawa Barat, yang ternyata dengan perang ini, Belanda kesulitan untuk mengalahkan pasukan, yang dipimpin oleh Syekh Yusuf. Dengan peperangan ini, Belanda tidak bisa meremehkan kekuatan Syekh Yusuf, dan menjadi tolak ukur, betapa berbahayanya Syekh Yusuf bagi penjajah Belanda. Pada tahun 1683, Belanda melakukan rencana licik, dengan mencari informasi kediaman Syekh Yusuf, yang akhirnya Syekh Yusuf tertangkap tanpa persiapan pertempuran. Dengan tertangkapnya Syekh Yusuf, para prajurit yang dipimpinnya melemah, dan perlawanan melawan penjajah pun terhenti. Pada bulan September tahun 1684, Syekh Yusuf kemudian dipenjara di Cirebon, lalu dipindahkan ke Batavia, namun rasa takut Belanda kepada Syekh Yusuf tidak hilang, karena pihak Belanda takut para murid dan pengikutnya akan kembali memberontak, maka Belanda membuang Syekh Yusuf ke Sri Lanka, bersama 49 murid dan keluarganya, ke sebuah pulau yang bernama Ceylon. Namun di pulau pengasingan itu, Syekh Yusuf memperluas penyebaran agama Islam, dan membuat beberapa buku dalam berbagai bahasa, karya Syekh Yusuf. Di tempat pengasingan itu, Syekh Yusuf berjumpa dengan seorang syekh, yang bernama Syekh Ibrahim bin Mian. Dimulai dari sanalah, Syekh Yusuf di Sri Lanka sering mengadakan kajian-kajian keislaman. Sehingga di sana pula lah, Syekh Yusuf mendapatkan banyak murid, yang kebanyakan muridnya ini berasal dari India. Waktu berlalu, Syekh Yusuf semakin dikenal di wilayah Sri Lanka, dan pengaruhnya pun mulai menjadi semakin kuat, dengan menyusun sebuah jaringan Islam, di kalangan para haji yang singgah terlebih dahulu, di kediaman Syekh Yusuf di Sri Lanka. Para jemaah haji itu merupakan tokoh-tokoh penting dari Nusantara, para raja, dan para petinggi berkumpul di tempat pengasingan Syekh Yusuf, untuk menyusun sebuah jaringan informasi keadaan para pengikutnya, dan strategi untuk melawan kembali para penjajah di Nusantara. Lambat laun strategi Syekh Yusuf ini terbongkar oleh pihak Belanda pun semakin ketakutan, karena penyebaran agama Islam di Sri Lanka yang dilakukan oleh Syekh Yusuf semakin meluas. Para murid-muridnya pun mulai bersatu, dan mulai memberontak kembali ke pihak penjajah Belanda. Dengan ancaman Syekh Yusuf, yang bisa merusak sistem penjajahan Belanda ini, maka Belanda pun memutuskan untuk membuangnya kembali, ke wilayah yang sangat jauh dari Nusantara, yaitu ke wilayah Kaapstad, Afrika Selatan, supaya tidak bisa lagi berhubungan dengan para murid, dan pengikutnya yang ada di Nusantara. Pada tanggal 2 April tahun 1694, dalam usia 68 tahun Syekh Yusuf, keluarganya, dan para pengikutnya tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, menggunakan kapal footboat. Syekh Yusuf ditempatkan di wilayah Zandvliet, yang merupakan sebuah desa pertanian di muara Eerste Rivier. Kemudian Syekh Yusuf membuat pemukiman di Cape Town, yang dikenal sebagai Makassar. Di sana Syekh Yusuf dan 12 pengikutnya, yang merupakan imam-imam kepercayaan beliau, memusatkan kegiatan penyebaran agama Islam kepada para budak, orang-orang buangan politik, dan termasuk penduduk di wilayah Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, ajaran Syekh Yusuf disambut dengan hangat, dan penyebaran agama Islam di sana semakin meluas. Syekh Yusuf menjadi ulama yang sangat dihormati oleh para penduduk Afrika Selatan, dan muridnya pun terus bertambah.
Dengan perjalanan hidup